Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridara Anggreni dengan NIM 251010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mengenai simulasi rangkaian lampu lalu lintas traffic light menggunakan IC 555 dan IC 4017 di software Proteus. Saya merancang sistem lampu lalu lintas otomatis secara virtual menggunakan dua komponen sirkuit terpadu utama dan diagram sirkuit yang ada di software Proteus sebagai gambaran awal bagi audiens mengenai bagaimana seluruh komponen akan saling terhubung. Sebelum kita masuk ke tahap perancangan sirkuit, mari kita kenali terlebih dahulu komponen-komponen utama yang digunakan dalam proyek ini beserta fungsi pentingnya masing-masing. Kita mulai ke P ini. Di P ini kita bisa mengetik sirkuitnya yaitu 555 karena ini sudah saya kerjakan, jadi saya cuma melihat kasih contohnya. Ini dia seperti ini gambarnya yang 555 dan seperti ini yang 10A 01 seperti ini dan yang 55 seperti ini gambarnya. Sirkuit IC 55 timer IC, yaitu berperan sebagai pengatur waktu atau penghasil pulsa detak clock signal gitu. Terus yang ke IC 4017 dia seperti ini, dekade counter, berfungsi untuk menghitung angka digital dari 0 sampai 10. Di sini ada tulisannya 0 sampai 10 yang nantinya memicu perpindahan lampu secara berurutan. Yang ketiga pointometer itu dia seperti ini. Dia digunakan untuk mengatur hambatan, kecepatan rosi, jeda atau kedipan lampu lalu lintas sesuai keinginan. Dan baterai yang seperti ini. Dia baterai yang nantinya akan menghubungkan semua lampu lalu lintas. Dan lampu LED ini ada yang warna biru, green, kuning, merah. Jadi biru itu sebagai indikator bahwa biru seperti ini. Biru itu sebagai indikator bahwa rangkaian aktif, serta LED yang merah, yang kuning, yang hijau sebagai lampu lalu lintas utama. Jadi ini dia. Mana ya? Jadi ini dia. Ini lampu, ini yang lampu biru dan ini yang lampu merah, kuning dan hijau. Terus ini resistor atau kapasitor yang bisa dipasangkan untuk membatasi arus agar lampu LED aman dari kerusakan gitu. Sedangkan kapasitor membantu stabilitas kerja IC, pengatur waktu. Ya, jadi seperti ini resistor. Ini dia resistor. Ini yang jadi penghubung nanti antara lampu LED merah, kuning, hijau. Langkah berikutnya adalah merakit komponen di dalam software Proteus. Di sini kita kan sudah taruh semuanya ya. Di sini saya sudah rangkaikan semuanya, terhubungkan bisa dibilang di dalam software Proteus ini. Semua bagian harus disusun dengan dihubungkan secara presisi agar sistem bekerja secara sinkron gitu. Jadi kalau misalnya ininya nggak sinkron guys, nggak sinkron antara misalnya kabelnya tidak sesuai dengan
tempatnya, maka lampu-lampu ini tidak akan menyala gitu. Jadi kita harus lebih presisi ya guys, agar lampunya dapat menyala gitu. Terus pengambil wiring menghubungkan setiap pin IC dan komponen pendukung. Seperti yang tadi saya bilang, jalur kabel virtual. Bagian ini membutuhkan ketelitian tinggi karena agar tidak terjadi kesalahan logika arus gitu. Logika arusnya misalnya ininya terputus. Misalnya ya, ini kita coba. Ininya terputus. Terus otomatis tidak akan berjalan gitu. Jadi ininya kita harus hubungkan dengan benar. Jadi baru deh nanti dia bakalan menyala dengan baik. Terus ubah parameter nilai kebawaan komponen. Ini nilai parameternya ini kan saya udah ubah. Tadinya jadi 10K menjadi 50. Ini ada yang saya udah rubah juga R5-nya jadi 100. Biar arusnya agar tegangan dan arus yang mengalir sesuai dengan kebutuhan spesifikasi simulasi kita. Selanjutnya seluruh rangkaian selesai, misalnya sudah selesai kita rakit, ini kan sudah saya rakit dan sudah selesai, nilainya disesuaikan, sudah saya sesuaikan juga. Kita bisa langsung menguji performanya dengan menjalankan simulasi ini. Sebentar. Gimana ya? Nah, ini kan kita coba jalankan ya guys. Simulasi dimulai itu IC 55 ini memberikan sinyal ke detak IC 407. Jadi dari sini alirannya tuh ke arah 407. Jadi dari 555 IC 555 menjadi 4017 ini kemudian meneruskan arus ke dioda secara bergantian sehingga lampu merah, kuning, hijau dapat menyala bergantian secara otomatis, berulang dan beraturan. Jadi seperti ini, kita coba run dulu. Nah, ini dia kuning. Dia menunggu ya guys alirannya dia. Jadi nggak sembarangan alirannya. Jadi harus nunggu dulu ininya berjalan dari IC 555 ke 4017, baru deh ke lampu lalu lintasnya merah, kuning, hijaunya baru bisa menyala. Mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan Pak dosen bisa mengerti cara saya bekerjakan simulasi lampu lalu lintas Proteus ini. Mungkin kesimpulannya dari saya, kombinasi antara IC 555 dan IC 4017 merupakan solusi yang sederhana namun sangat efektif untuk membuat kontrol lampu lalu lintas secara otomatis. Melalui simulasi Proteus ini kita bisa memvalidasikan fungsi rangkaian dengan aman sebelum diaplikasikan langsung ke perangkat keras aslinya gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.